Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental ENRG kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan seri analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari energi ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan minyak dan gas buminya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan terutama di Pulau Jawa sama Sumatera. Terus untuk kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan perusahaan energi ini. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Valbury sebesar 13,53%, Greenwich sebesar 9,67%, UBS AG sebesar 8,69%, Eternal sebesar 8,04%, dan sisanya dimiliki masyarakat sebesar 60,07%. Dan kalau kita lihat dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2018 ini mengalami penurunan terus-menerus ya. Cuman di 2018 ke atas mulai mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 33,3%. Dan bisa kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 4,3%. Terus dari segi net profitnya di 2014 masih untung, 2015 dan 2016 mengalami kerugian yang cukup besar ya. Dan ini disebabkan oleh kenaikan biaya ya. Dan di 2017 untung, 2018 mengalami kerugian lagi. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3, 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 272%. Dan kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 115%. Terus dari segi asetnya juga seperti pendapatannya ya, mengalami penurunan, terus baru mengalami kenaikan lagi. Dan kalau kita lihat dari kuartal 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 41,5%. Terus dari segi hutangnya dari 2014 sampai 2019 ini bagus ya, di mana dari segi hutangnya selalu mengalami penurunan, dan di 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 30,4%. Terus dari segi modalnya juga dari 11 juta menjadi 5 juta dan 2015-2016 itu kan mengalami kerugian ya. Itu yang menyebabkan selama 2 tahun ini mengalami kerugian, membuat modalnya menjadi minus. Terus di 2017 mengalami keuntungan tetapi masih minus. Dan 2018, 19, dan 2020 itu mengalami kenaikan sebesar 100%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2020 ini Net Profit Marginnya sangat bagus ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Yang dimana Net Profit Margin ini pecah rekor ya sebesar 17,42%. Yang sebelumnya untuk NPM-nya masih belum mencapai 10%. Dan ini kerugian, jadi ini tidak kita pakai. Terus dari segi EPS-nya, untuk EPS 2020 ini juga yang paling bagus ya, sebesar 81 EPS-nya. Terus membuat pernya hanya di 1,43 kali. Dan kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, untuk per ini ada pernah 9, habis itu kita juga di 1, rata-rata mungkin hanya di 1 koma ya teman-teman untuk dari segi pernya. Terus dari segi book value-nya, untuk book value sekarang di 291, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 116, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,4 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga, untuk PBV-nya rata-rata memang di sekitar 0,4, 0,3 ya. Jadi belum pernah mencapai namanya 0,5. Terus untuk dari segi DER-nya, untuk DER-nya di 3,43 kali. Jadi ini DER-nya sangat tinggi ya dibandingkan dengan modalnya. Dan kalau kita lihat secara histori juga, untuk DER-nya itu pernah paling tinggi di 2018 yang itu di 7,2 kali. Terus dari segi ROE-nya di 27%, 27,87% ya, ini sangat bagus. Yang dimana ROE-nya sangat tinggi ya, di atas dari 9%. Dan di 2019 juga mencetak 25%. Tetapi kalau sebelum-sebelumnya lagi memang juga kurang bagus ya teman-teman.
Terus dari segi ROA-nya di 6,29%. Oke teman-teman, saat saya melakukan analisa energi ini untuk harga sahamnya di 116, jadi dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya di sekitar 140. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 20%. Terus ini kesimpulannya, yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke, karena saya melihat perusahaan energi ini masih dibutuhkan ya teman-teman. Terus dari segi GCG-nya saya berikan status no karena pemegang saham mayoritasnya adalah masyarakat, bukan dari mereka atau pemilik perusahaan ini. Terus untuk revenue sama net profit saya berikan status oke karena saya melihat dari 2019 dengan 2020 ini mengalami kenaikan ya. Dan terus dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor ini saya berikan status warning. Jadi yang dimana ini perusahaan energi, jadi kita benar-benar harus sangat berpengaruh ya dari segi komoditas. Terus dari segi ROE-nya saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk perusahaan energi ini atau NRG ini belum pernah membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham energi ini. Untuk sementara mungkin teman-teman saya tidak akan membeli saham energi ini. Kenapa? Saya ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama adalah dari segi net revenue ataupun net profit yang belum konsisten. Jadi di mana ketika komoditas naik turun ya berarti perusahaan ini juga naik turun nih. Potensi keuntungannya masih belum ini. Yang kedua adalah mereka memiliki DER yang sangat tinggi. DER-nya itu udah 3 kali dari modalnya. Jadi ketika mereka mengalami keuntungan pun mereka pasti harus membagikan atau membayar hutang terlebih dahulu. Yang ketiga adalah belum pernah histori dividennya. Dividennya mungkin pernah tapi di 2014. Tetapi setelah di atas 2014 sudah tidak pernah lagi ada pembagian dividen. Jadi itu menurut saya consideration saya sangat tinggi ya untuk di sektor ini. Yang keempat adalah ketika memang komoditasnya turun ya berarti ini perusahaan jadinya sangat berbahaya karena benar-benar sangat dipengaruhi oleh komoditas. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.